Hai guys, kembali lagi dengan gua Halim Ucti. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Mendiang Istri. Kisah ini diceritakan oleh teman kita yang kita sebut aja namanya Raka. Jadi istrinya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Penasaran kisahnya? Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Namaku Raka, sudah 2 tahun sejak istriku Lestari meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Kehilangan itu membuat dunia terasa sunyi dan tak bernyawa. Kami tidak memiliki anak, hanya rumah kecil peninggalan orang tuanya yang masih menjadi saksi bisu kehidupan kami selama 7 tahun pernikahan. Setelah pemakamannya, rumah itu seperti mati. Aku pindah sementara ke rumah adikku selama beberapa bulan. Namun pada akhirnya aku kembali. Entah mengapa aku merasa masih ada bagian dari Lestari yang tertinggal di sana. Entah kenangan atau sesuatu yang belum selesai. Hari itu, hujan turun deras. Petir menyambar dari kejauhan membelah langit malam. Aku sedang duduk di ruang tengah menatap kosong televisi yang menyala tanpa suara. Segelas kopi yang mulai dingin menggantung di tangan. Sementara pikiran melayang ke masa lalu saat Lestari duduk di kursi sebelah, mengomel kecil tentang acara yang aku pilih. Jam menunjukkan pukul 01.47 dini hari. Aku terbangun karena suara dari dapur. Suara piring pecah. Aku diam sejenak. Rumah ini seharusnya kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya aku. Dengan langkah perlahan, aku mengambil senter dan berjalan menuju dapur. Lampu tidak dinyalakan, lampu dapur sudah mati sejak minggu lalu dan aku belum sempat menggantinya. Cahaya senter menyorot perlahan ke seluruh sudut ruangan. Piring-piring masih utuh di rak, tak ada yang pecah. Namun, ada sesuatu yang lain. Bau wangi yang amat ku kenal. Aroma mawar putih, parfum favorit Lestari. Aku berdiri kaku, napasku mulai tak beraturan. Itu tidak mungkin. Les, aku memanggil lirih. Tanpa sadar, suaraku sendiri terdengar bodoh di heningan malam. Dan saat aku berbalik, aku melihatnya. Siluet seorang wanita berdiri di lorong gelap dekat tangga. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Gaun tidur putih yang sangat kukenal itu baju yang ia kenakan malam sebelum ia meninggal. Aku menjatuhkan senter dalam gelap. Aku mendengar suara langkah pelan mendekat. Satu persatu lalu berhenti. Kemudian bisikan itu, "Raka, aku pulang." Suara itu persis seperti Lestari. Aku berteriak, lari kembali ke kamar dan mengunci pintu. Jantungku berdetak kencang, peluh dingin mengalir. Aku tahu apa yang kulihat bukan mimpi, itu nyata. Pagi harinya, aku mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi. Mungkin karena aku terlalu lelah. Tapi satu hal yang membuatku ragu. Ketika aku turun ke dapur, aku mencium lagi aroma mawar putih. Samar tapi jelas. Di atas meja ada secangkir teh melati. Itu minuman favoritku dan hanya Lestari yang tahu cara menyeduhkan dengan rasa yang pas. Aku tidak menyentuh teh itu. Aku hanya duduk diam menatap cangkir itu selama berjam-jam. Malam kedua, aku memutuskan untuk bermalam di rumah. Mungkin aku perlu menghadapinya. Aku meletakkan foto pernikahan kami di meja ruang tengah, menyalakan lilin dan duduk menunggu seperti orang gila. Dan seperti malam sebelumnya, pukul 01.47, aku mendengar langkah kaki. Bukan dari dapur, tapi dari tangga. Perlahan-lahan langkah itu turun. Berat, pelan, menggema dalam keheningan. Aku berdiri di ujung lorong, napasku berat, lalu kulihat dia, Lestari. Wajahnya pucat, mata sayunya menatapku.
Ada luka besar di pelipisnya, seperti luka yang kudengar dari laporan dokter setelah kecelakaan itu. Tapi ia tersenyum lembut. "Kenapa kamu lupa aku, Kak?" katanya. "Aku belum selesai." Apa maksudmu?" "Aku menunggumu, tapi kamu pergi. Kamu tinggalkan aku sendiri." Aku tercekat. "Aku tidak pernah meninggalkanmu. Kamu yang pergi." Ia mendekat, tangannya terangkat seolah ingin menyentuh wajahku. Tapi udara di sekitar terasa dingin sekali. Mataku berair. "Ada yang harus kamu tahu tentang malam itu. Malam ketika kamu meninggal." Ia mengangguk. Aku tidak sendirian. Jantungku terasa seperti berhenti berdetak. Kata-kata itu maksudnya apa? Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, lampu berkedip dan suara keras terdengar dari atas loteng, seperti sesuatu yang jatuh. Ketika aku menoleh kembali ke arah Lestari, dia sudah tidak ada. Hanya udara dingin yang tersisa. Aku naik ke loteng. Sudah bertahun-tahun aku tak membuka loteng itu. Banyak barang lama disimpan di sana. Aku harus mendorong pintunya yang berat. Dengan senter di tangan, aku menyusuri ruangan berdebu itu. Lalu aku melihatnya, kotak kayu kecil dengan nama Lestari diukir di depannya. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada sebuah buku harian. Aku duduk membukanya. Halaman pertama tertulis tanggal 2 hari sebelum kecelakaan dan isinya, "Aku tahu Raka mulai berubah. Aku temukan pesan dari perempuan itu di ponselnya. Tapi aku tak sanggup marah. Aku hanya ingin dia jujur." Tanganku bergetar. Aku membaca terus. "Malam ini aku akan bicara padanya. Jika dia mengaku, aku akan memaafkannya. Tapi jika tidak, aku akan pergi. Aku terlalu sakit." Aku menutup buku itu. Tidak, ini tidak mungkin. Aku memang pernah terpikat pada seseorang rekan kerja, tapi tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak sampai berkhianat. Aku bahkan memutuskan kontak 2 seminggu sebelum kecelakaan itu terjadi. Tapi Lestari tidak pernah tahu. Atau mungkin dia tahu tapi tidak percaya aku berhenti. Dan sekarang dia kembali, bukan hanya untuk menemuiku, tapi untuk menyelesaikan sesuatu. Sejak menemukan buku harian itu, aku tak bisa tidur. Pikiran dan rasa bersalah menyatu menjadi beban yang tak bertanggungkan. Lestari tahu, dia tahu tentang perempuan itu. Meskipun aku tak pernah benar-benar selingkuh, tapi kebohongan tetaplah kebohongan. Malamnya aku kembali bermimpi, tapi kali ini bukan mimpi biasa. Aku berada di dalam kamar kami, tapi semuanya kelam. Dinding menghitam, langit-langit remuk, dan di tempat tidur itu Lestari duduk membelakangiku. Rambutnya tergerai menutupi punggung. Aku ingin mendekat, tapi tubuhku seperti terikat di tempat. "Kau pikir aku mati karena kecelakaan?" katanya lirih. Aku ingin menjawab, tapi mulutku terkunci. "Aku melihat semuanya, Kak, malam itu. Saat kau telepon dia, kau bilang aku ingin cerai." Jantungku membeku. Kalimat itu memang pernah keluar dari mulutku, tapi bukan kepada selingkuhanku, melainkan pada sahabatku sendiri. Saat aku sedang marah dan putus asa. Lestari mungkin mendengarnya diam-diam dan mengira yang lain-lain. Saat aku hampir bisa menyentuh pundaknya, dia menoleh. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kelopak matanya kosong dan kulitnya koyak seperti terbakar. Ia menjerit, dan aku terbangun. Napasku memburu. Pukul 01.47 lagi. Cermin kamar tiba-tiba retak. Aku menoleh ke sana dengan jantung berdetak cepat. Tak ada apapun. Sampai aku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Bayangan Lestari berdiri di belakangku, menatap dari cermin. Aku refleks menoleh ke belakang, ternyata kosong.
Tapi saat aku menatap kembali ke cermin, dia masih di sana. Bahkan semakin jelas, ia berdiri sambil mengelus-ngelus permukaan dalam cermin, seolah dia berada di sisi lain. Lalu bibirnya bergerak tanpa suara. Aku bisa membaca ucapannya, turun ke kamar rahasia, pintu yang terkunci sebelum menikah. Lestari pernah menyebutkan ada kamar kecil di bawah lantai rumah, peninggalan dari kakeknya. Tapi selama tinggal di sana, ruangan itu tak pernah ditemukan. Kami pikir itu cuma cerita keluarga. Namun kata-katanya kamar rahasia mengusikku. Aku mulai mencari. Setelah beberapa jam menggeser lemari dan memeriksa lantai, aku menemukannya. Papan kayu ruang tamu bagian belakang terasa kopong saat diketuk. Aku congkel perlahan dan memang ada celah kecil cukup untuk satu orang turun ke bawah. Dengan senter dan keberanian seadanya, aku menuruni tangga kayu yang tua dan berderit itu. Ruangan bawah tanah itu gelap dan berdebu, aroma tanah basah dan jamur menyengat. Tapi ada sesuatu yang membuatku menggigil. Di tengah ruangan ada meja altar kecil, di atasnya terdapat foto Lestari dalam bingkai perak, dikelilingi oleh kelopak mawar putih yang mengering dan segumpal rambut hitam diikat benang merah. Tubuhku merinding dari kepala sampai kaki. Ini bukan ruang biasa, ini tempat pemanggilan. Di pojok ruangan ada buku tua dengan halaman terbuka. Aku membacanya perlahan. Ritual rujukan jiwa, mengikat roh yang belum tenang agar tetap berada di antara dunia. Hatiku mencelos, apakah ini dilakukan oleh seseorang untuk menahan arwah Lestari agar tidak pergi? Dan siapa? Tanganku gemetar saat membalik halaman berikutnya. Di sana ada tulisan tangan yang kukenal, tulisan Lestari. Jika aku mati dan Raka belum bicara jujur, aku ingin tahu. Aku tidak ingin pergi membawa kebohongan itu. Aku akan menunggu sampai dia datang sendiri ke sini dan berkata jujur. Seketika aku paham. Ini bukan kutukan, ini janji. Janji seorang istri yang mati penasaran. Pengakuan malam itu aku kembali ke ruang tengah, duduk di depan foto pernikahan kami, menyalakan lilin seperti malam pertama aku melihatnya. Dan aku berbicara, Les, aku tahu kamu dengar. Aku tahu kamu belum tenang, jadi dengarkan aku sekarang. Air mataku jatuh tak bisa kutahan. Aku memang sempat tergoda, tapi aku sadar aku tak bisa kemana-mana selain ke kamu. Aku memutuskan semua. Les, aku cuma takut bilang takut kamu sakit hati, tapi ternyata ketakutanku justru bikin kamu hancur. Angin berhembus pelan, lilin bergoyang, aroma mawar mulai terasa lagi. Kalau aku bisa mengulang waktu, aku akan lebih terbuka. Aku akan bilang terus terang bahwa kamu tetap satu-satunya. Tiba-tiba cermin kamar bergetar dan bersinar samar. Lalu suara lembut itu terdengar. Kamu akhirnya bicara. Aku berdiri di cermin. Lestari muncul kembali, tapi kini wajahnya tak lagi rusak. Ia tersenyum, cantik seperti dulu. Sekarang aku bisa pergi, tapi sebelum itu, tiba-tiba wajah berubah menjadi serius. Ada yang menjebakku malam itu. Aku mengernyit. Maksudmu, kecelakaan itu bukan? Rem mobilku sudah dipotong, dan aku tahu siapa yang melakukannya. Aku terpaku, mataku membelak, seluruh tubuhku mendadak dingin. Dia yang dulu kamu sukai, dia tak pernah terima saat kamu tinggalkan dia. Nama itu langsung terlintas di pikiranku, Ratna. Aku tak bisa tidur, nama itu Ratna terngiang di kepalaku seperti geman Raka. Dia memang rekan kerjaku dulu, pintar, menarik, dan perhatian. Tapi aku tahu dia terlalu terobsesi. Saat aku mulai menjaga jarak, dia berubah menjadi posesif.
marah, bahkan mengirim pesan aneh tengah malam. Itu sebabnya aku memutuskan semua kontak, tapi aku tak pernah membayangkan dia sanggup membunuh. Dan kini, dari mulut arwah istriku sendiri, aku tahu kecelakaan Lestari bukan takdir, tapi niat jahat. Hari itu juga aku mencari Ratna. Dia sudah pindah ke kota sebelah. Aku menyamar sebagai klien fiktif dan membuat janji temu di sebuah kafe. Ketika akhirnya kami duduk, dia masih seperti dulu, anggun dan senyum palsu yang menempel di wajah. Aku pikir kamu sudah lupa sama aku, katanya sambil tertawa kecil. Aku tak pernah bisa lupa, terutama malam itu. Tatapannya membeku sesaat, tapi dengan cepat ia tertawa lagi. Malam apa, Raka? Malam saat istriku mati, dan kamu berada di sekitar rumah kami, bukan? Wajahnya berubah sekilas, tapi ia tetap mencoba tenang. Aku rasa kamu salah paham. Aku mengeluarkan flash disk kecil berisi rekaman CCTV dari rumah tetangga. Setelah mendapatkan petunjuk dari Lestari, aku nekat meminta data lama. Dan benar saja, ada bayangan mobil Ratna terparkir diam di seberang rumah jam 2 pagi, malam sebelum kecelakaan. Ratna membeku. Aku tahu kamu masuk garasi. Aku tahu kamu punya duplikat kunci. Dia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Kamu tahu, Raka, seharusnya aku yang bersamamu, bukan dia. Dia membosankan, tak cocok untukmu. Napasku tercekat. Dia terlalu baik, terlalu lemah. Kau butuh seseorang yang bisa menyimbangi. Seseorang seperti aku, tapi kau memilih dia. Tanganku menggepal. Aku tak bermaksud membunuhnya, hanya ingin memberikan pelajaran. Tapi dia mati, dan dengan itu dia tersenyum dingin dan gila. Aku bisa melapor ke polisi sekarang juga, kataku lirih. Apa buktimu? Cukup video samar, kata-kata dari orang mati. Dia berdiri. Kamu tak bisa buktikan apapun, Raka. Lalu kamu akan hidup selamanya dengan beban itu. Aku harap kamu tidak tidur malam ini. Ratna melangkah pergi, tapi aku tahu ini belum selesai. Malam terakhir, aku kembali ke rumah menjelang malam. Dada terasa berat. Lestari muncul lagi di cermin kamar, tapi kali ini wajahnya tampak tenang, damai. Kamu tahu sekarang, Kak? Aku mengangguk. Tapi hukum tak bisa sentuh dia. Tapi aku bisa. Wajahnya memucat, berubah menjadi sosok arwah murka dengan mata kosong dan mulut menganga. Lampu kamar meledak dan angin dingin menyapu seluruh ruangan. Lestari, tunggu, jangan lakukan apapun. Jangan balas dendam. Dia berhenti, perlahan wajahnya kembali seperti semula. Aku tak bisa tenang jika dia tak membayar. Aku maju, menatapnya penuh air mata. Tolong, jangan seperti dia. Jangan kotor dengan dendam. Ia diam sejenak, lalu menunduk. Kalau begitu, kau yang harus mengakhiri ini. 7 hari kemudian, aku menyerahkan semuanya ke polisi. Semua bukti rekaman, CCTV, pesan-pesan nama Ratna yang pernah kukumpulkan, laporan psikologisnya saat dulu sempat dirawat karena gangguan emosi ringan. Polisi menindaklanjuti walau lambat, tapi keadilan tidak datang dari mereka. Malam ke-7 sejak pengakuan Ratna, aku mendengar berita Ratna ditemukan tewas di apartemennya. Ditemukan dalam kondisi tubuh membeku, padahal AC mati. Di dinding kamarnya ada tulisan dengan bekas jari. Aku sudah tahu. Polisi menyebutkan serangan jantung mendadak karena paranoid berat. Tapi aku tahu Lestari yang datang untuk terakhir kalinya. Tamat. Oke guys, gitu aja kisah dari teman kita, yaitu Raka, yang ditinggal oleh istrinya sejak 2 tahun lalu. Oke, bagi kalian yang punya cerita atau kisah mistis lainnya, boleh tulis di email gua. Oke, stop kalian senyum bro. Thank you.